Halo teman-teman, ketahanan pangan adalah salah satu isu penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Berdasarkan The Food Security Learning Framework, ada 8 aspek utama dalam mencapai ketahanan pangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas ke-8 aspek tersebut, program yang sudah diterapkan di Indonesia, serta teori yang mendukungnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meldi Ustika, mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 234101003. Nah, upaya mencapai ketahanan pangan yang pertama yaitu memperluas pasar dan rantai pasok. Pasar dan rantai pasok yang efisien memastikan distribusi pangan yang merata. Program Toko Tani Indonesia dari Kementerian Pertanian adalah contoh upaya untuk memangkas rantai distribusi sehingga harga pangan lebih terjangkau. Menurut teori supply chain management dari Christopher 2016, rantai pasok yang efisien dapat meningkatkan aksesibilitas pangan. Yang kedua, perbaikan kebijakan dan institusi ketahanan pangan. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur kebijakan pangan. Program dari Indonesia yaitu Kartu Sembako dari Kementerian Sosial yang membantu masyarakat miskin mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih rendah. Sesuai dengan teori food policy dari Winthrop Anderson 2014, kebijakan yang baik akan meningkatkan stabilitas pangan dalam jangka panjang. Yang ketiga, perbaikan gizi dan kualitas pangan. Gizi yang baik sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Nah, program dari Indonesia yaitu program Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat. Nah, berdasarkan teori nutrition transition dari Popkin 2006, perubahan pola makan harus diimbangi dengan edukasi agar tidak terjadi malnutrisi. Lalu yang keempat, yaitu perbaikan manajemen data dan adaptasi perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini dapat mempengaruhi produksi pangan. Oleh karena itu, ada program dari Indonesia, salah satunya yaitu program klimatologi untuk pertanian oleh BMKG yang dapat membantu petani memahami pola cuaca agar bisa beradaptasi. Ada juga teori yang menyebutkan yaitu teori dari Climate Resilient Agriculture dari FAO 2018 bahwa adaptasi berbasis data dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kelima yaitu perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Nah, di sini juga perempuan berperan besar dalam mencapai ketahanan pangan, terutama dalam sektor rumah tangga dan pertanian. Program dari Indonesia ada program pemberdayaan perempuan tani dari Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam produksi pangan. Berdasarkan teori juga dari teori gender and food security dari Kwisung-Bing et al. 2012 bahwa meningkatkan peran perempuan dalam sektor pangan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya yang keenam yaitu memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Nah, petani juga harus memiliki mata pencaharian yang layak agar tetap termotivasi untuk bertani. Program Indonesia yaitu ada program Petani Milenial dari Kementerian Pertanian yaitu untuk mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Teori Agricultural Productivity Growth menyatakan bahwa inovasi dalam pertanian dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.
Lalu yang ketujuh yaitu peningkatan ketahanan populasi rentan. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia sangat membutuhkan perhatian khusus. Nah, salah satunya ada program dari pemerintah yaitu Program Pemberian Makanan Tambahan atau PMT dari Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting dan gizi buruk. Menurut teori Vulnerability and Food Security menyebutkan bahwa kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam kebijakan ketahanan pangan. Nah, yang terakhir atau kedelapan dari upaya mencapai ketahanan pangan yaitu perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Inovasi dalam pertanian sangat penting untuk efisiensi dan peningkatan produksi. Program dari pemerintah ada program Smart Farming dari Badan Litbang Pertanian untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pertanian. Nah, berdasarkan teori Agricultural Innovation System menyebutkan bahwa inovasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi produksi pangan. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi, kebijakan, kesejahteraan petani, dan gizi masyarakat. Dengan berbagai program yang ada, diharapkan Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.